Ya, silakan duduk, Bapak Ibu Shalom. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dari surat Rasul Yohanes yang pertama pada pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, ya, tentang Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ini akan saya hubungkan dengan mula-mula ketika kita dicipta oleh Allah. Apakah kita mengerti mengapa kita ada di dunia ini? Apakah kita mengerti mengapa kita diciptakan oleh Tuhan? Apakah kita mengerti mengapa kita sampai hadir di bumi ini? Bumi diciptakan untuk manusia atau manusia untuk bumi? Ada yang bisa jawab? Bumi diciptakan untuk manusia atau manusia untuk bumi? Bumi diciptakan untuk manusia. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, penuhilah dan kuasailah semua yang ada di dunia. Jadi apa tujuan Allah menciptakan manusia? Untuk apa? Ada yang mengatakan menguasai bumi, ya tidak salah. Tapi hal yang lebih esensi, mengapa Allah sampai menciptakan kita? Mengapa kita sampai ada? Ini adalah pertanyaan filosofis. Kok ada foto saya di sini? Ini adalah pertanyaan filosofis tentang mengapa kita ada di dunia ini. Ada yang mengatakan kita untuk memenuhi bumi, ada yang mengatakan kita untuk menyembah Allah. Allah tidak butuh kita untuk dia disembah. Malaikat-malaikatnya sudah menyembah dia siang dan malam. Dan kalau Allah menciptakan kita hanya untuk memenuhi bumi aja, Tuhan kita tidak senarsis. Ada hal yang lebih jauh. Mengapa Allah menciptakan kita? Jawabannya di ayat yang kita baca tadi. Karena kasih. Manusia diciptakan oleh Allah itu menjadi objek kasihnya, menjadi sasaran kasihnya. Karena Allah itu begitu kaya di dalam kasihnya, dia begitu kaya di dalam cintanya, sehingga dia menciptakan manusia itu semata-mata karena kasihnya. Ia tak menuntut apapun dari apa yang dia ciptakan itu. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu hanya oleh karena kasihnya saja. Dan Allah tidak perlu merasa berhutang budi kepada manusia sekalipun ia telah menjadikan semua itu menjadi ada. Dan Tuhan berkata kepada manusia bahwa beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi dan kuasailah itu semua. Artinya sejak semula manusia itu dicipta itu untuk objek kasihnya Allah. Dan Allah itu dalam mengaliri kasihnya, dalam membagikan kasihnya kepada kita, maka kita pun perlu meresponi kasihnya. Karena kasih itu bukan sesuatu yang dapat disentuh, tapi kasih itu adalah hal yang mesti ada dalam sebuah hubungan. Dan ingat, ketika Allah menciptakan kita itu untuk hubungan yang kekal, untuk kasih yang kekal, bukan untuk mati. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia sebagai objek kasihnya. Karena Allah itu kekal, maka kita pun diciptakan dalam kasihnya untuk kekal. Ketika kita diciptakan untuk kekal, ketika kita diciptakan oleh karena kasih, maka kasih itu harus saling mengaliri. Maka ketika Allah mencurahkan kasihnya kepada manusia, apa bukti Allah mengasihi manusia? Dia berikan semua apa yang ditaman itu. Nah, lalu manusia yang diciptakan oleh Allah ini diberi kehendak bebas. Kalau Allah tidak memberi manusia kehendak bebas, itu bukan cinta yang sejati, itu perbudakan. Kalau saya menciptakan kamu dengan aturan-aturan, saya membuat sesuatu dengan aturan-aturan, saya tidak mengasihimu di dalam kasih yang sempurna, tapi saya mengasihimu dalam perbudakan. Tapi Allah, mengapa Allah memberi kepada Adam dan Hawa jangan makan buah? Jangan makan buah itu bukan perintah.
Jangan makan buah itu bukan larangan. Jangan makan buah itu bukan ujian. Jangan makan buah itu adalah cara Allah memberitahu Adam dan Hawa, beginilah caramu mengasihi aku. Adam dan Hawa tidak tahu bagaimana cara membalaskan kasih Allah. Maka Tuhan mengajarinya, caramu untuk mengasihi aku kembali adalah jangan makan buah ini. Jadi ketika Allah memberitahu Adam dan Hawa, jangan makan buah ini, kalau kamu makan buah ini kamu mati, itu bukan Allah menguji. Allah tidak perlu menguji ciptaannya. Dia tahu itu sempurna dan baik. Tetapi Allah memberikan perintah itu, jangan makan buah itu, adalah sebagai cara Allah untuk memberitahu kita bagaimana cara kita mengasihi Dia kembali. Dan Allah itu menjadikan semuanya baik. Jangan ketika Allah itu memberitahu kita, beginilah caramu mengasihi aku, jangan makan buah ini, kalau kamu makan itu kamu mati. Maka ketika Adam dan Hawa makan buah itu, artinya apa? Mereka gagal mencintai Allah. Dan ketika mereka gagal mencintai Allah, maka manusia ini kehilangan hidupnya Allah. Mengapa manusia bisa kehilangan hidupnya Allah? Dan mengapa Allah mengatakan ketika kamu makan buah itu kamu akan mati? Apa arti kematian itu? Arti kematian itu adalah terpisah dari kehidupan. Siapa hidup itu? Allah. Jadi kematian itu artinya kita terpisah dari Allah yang dibuktikan dengan terusirnya kita dari Eden. Jadi kematian itu jauh. Kematian tubuh ini hanya dampak dari perpisahan kita dengan kehidupan itu. Dan ingat, ketika manusia dicipta itu diambil dari tanah. Diberi apa untuk hidup? Nafas Allah. Kalau manusia itu dihembuskan oleh nafas Allah dan diciptakan dari tebu tanah, artinya satu hal. Artinya hidup manusia itu sepenuhnya bergantung kepada Allah. Karena kita dihembuskan oleh nafas Allah. Dan ketika kita berpisah dari Allah itu karena dosa, maka hidupnya Allah itu tidak lagi menopang kita. Maka semakin lama manusia itu semakin menua dan mati. Itulah mengapa kematian itu ada. Itulah sebabnya mengapa manusia mati. Itulah sebabnya ada orang semakin keriput, ada orang semakin tua, dia perlu treatment ke dokter biar gak keriput, biar gak semakin tua. Ada tuh di sosial media anak muda yang berusaha ingin tampak lebih muda 40 tahun dengan melakukan banyak treatment dan lain sebagainya. Tanpa sadar itu adalah akibat dosa. Terpisahnya kita dari kehidupan itulah yang membuat kita mati. Kalau saya baca kitab Kejadian, ini adalah kitab yang Kejadian 1 ayat 1, 2, Kejadian 1, 2, 3 itu berbicara sebenarnya tentang esensi kita sejak semula. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada satu hal yang ingin mau saya sampaikan sebelum saya sampaikan ini. Kalau kamu mengenali betapa mengerikannya dosa itu, kita tidak akan menyerahkan kehendak kita kepada Dia. Lihatlah ketika manusia itu pertama kali jatuh dalam dosa, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman, siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan? Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Lihat, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, siapa yang disalahkan manusia itu? Perempuan yang kau berikan di sisiku. Siapa yang disalahkan oleh Adam ketika dia jatuh dalam dosa? Siapa? Salah. Allah. Perempuan yang kau berikan itulah yang telah membuat aku jatuh. Betapa mengerikannya dosa itu, bukan? Dosa itu merusak naturnya yang baik itu. Dan pada akhirnya ketika dia jatuh ke dalam dosa,
ia menyalahkan penciptanya sendiri. Bukankah dosa itu sangat berbahaya? Mengapa buah itu dikatakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Kodrat kita manusia itu tidak sanggup menampung yang jahat. Hanya Allah yang sanggup menampung yang jahat. Maka Tuhan bilang, jangan kau makan pohon pengetahuan itu. Manusia itu tidak sanggup mengetahui yang jahat. Karena kalau manusia itu mengetahui yang jahat, dia akan selalu berbuat jahat. Makanya Allah bilang, jangan sampai kau ketahui yang jahat. Kalau sampai kau ketahui yang jahat, kau tidak akan sanggup mengontrol dirimu. Hanya Allah yang sanggup mengontrol diri dari yang jahat. Dan ketika manusia itu pada akhirnya menjadi jahat, maka semuanya menjadi rusak. Jadi bukan kodrat manusia sebenarnya untuk tahu yang jahat. Sama seperti anak-anak, bukan kodratnya dia untuk tahu yang jahat. Kita pun seperti anak-anak dulu diciptakan, bukan bagian kita untuk kenal yang jahat itu. Tapi ketika kita sudah mengenal yang jahat itu, kita pun terjerumus di dalamnya selalu. Dan hal itulah yang menjadi dampak dari dosa itu. Dosa itu merusak kita sedemikian rupa, dan dosa itu begitu membuat kita menyalahkan Allah, dan dosa itu membuat kita tidak mengenal siapa diri kita. Terlalu besar kuasa dosa di dalam diri kita, sehingga dosa itu yang membuat kita tidak mengenal siapa kita di hadapan Allah. Jadi kuncinya dalam hal mengikut Allah itu yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau mengenal dan mau menang melawan dosa, kita harus mengenali dosa itu. Dosa ini sangat berbahaya. Bukan hanya sedang menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua, tapi sejak mulanya dia pun sudah sangat berbahaya. Kalau kita tahu begitu mengerikannya dosa ini, maka kita tidak akan mungkin menyerahkan kehendak kita kepada dia. Kepada siapa? Kepada dosa. Dan anehnya, akibat dosa ini apa? Ketika mereka tahu mereka salah, apakah mereka minta ampun kepada Allah? Apakah Adam dan Hawa minta ampun? Tidak. Mereka malah sibuk salahkan Allah, sibuk salahkan Hawa, sibuk salahkan ular. Tidak ada minta ampun. Bukankah itu efek dosa? Artinya kalau kamu sampai bisa meminta pengampunan kepada Allah, itu bukan karena dirimu, tapi roh Allah yang tolong kamu. Amen. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1:9, ia adalah setia dan adil jikalau kita mengampuni dosa kita, ia pasti mengampuni pelanggaran kita dan menyucikan kita. Jadi kalau kita sampai mampu untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah, bukan dalam maksud yang pura-pura, bukan dalam maksud yang munafik, itu bukan dari diriku sendiri dan bukan dari dirimu, tapi akibat roh Allah. Sebab roh Allah diutus oleh Kristus sebagai penolong. Dialah yang menolong kita untuk memperkatakan hal-hal yang tidak bisa kita perkatakan akibat besarnya dosa dalam diri kita ini. Dan inilah yang harus kita kejar setiap hari, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita dambakan. Apa itu penyucian setiap hari? Bagaimana kita beroleh penyucian kalau kita tidak minta disucikan oleh Kristus yang kudus, yang rahmat pengampunannya itu ada di setiap hari dalam kehidupan kita? Adakah orang setiap hari bisa bebas dari dosa? Tidak. Apa angan-angannya, apa yang dia pikirkan, pembiarannya kepada saudaranya, ketidakpeduliannya, sesungguhnya hidup kita ini memang setiap hari becat di hadapan Allah. Orang kudus bukanlah orang yang tidak berdosa sama sekali. Orang kudus adalah orang yang tahu dosa-dosanya. Orang yang tahu dosa-dosanya itulah yang akan dikuduskan oleh Kristus. Oleh karena itu, mari kita mengejar ini. Kita mengaku menyadari dosa kita kepada Allah, kita mengaku menyadari dosa kita kepada Tuhan,
bahwa memang kita tidak dapat berbuat apapun yang baik di hadapan Dia kalau bukan Ia yang menolong kita. Maka serukanlah dalam doamu, tolonglah kiranya aku ya Allah, agar dapat hidup seperti apa yang Engkau mau, karena begitu besarnya kuasa kejahatan dalam diriku ini. Ketika aku melihat Adam dan Hawa, bagaimana ia menjawab Tuhan, aku sudah melihat diriku sendiri dalam menjawab Allah. Betapa sombongnya aku ini di hadapanmu ya Allah. Sedangkan Engkau begitu lembut memanggil seperti lagu tadi. Coba apa yang dikatakan Allah kepada dia? Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apa yang telah kau perbuat ini? Dia tidak marah-marah, tapi dia menanyakan dan terus terang. Tapi Adam dan Hawa menjawabnya dengan kecongkakan, kesombongan, ketawakan, ego. Tegakah kita memperbuat hal yang begitu kepada Allah yang begitu lemah lembut memanggil kita ini? Ketika saya baca ini, saya terharu dan saya malu. Beginilah saya setiap hari. Beginilah aku ya Allah. Aku persis mengikuti nenek moyangku. Bagaimana dia memperlakukan engkau, lebih parah aku memperlakukan engkau. Beginilah caraku menjawabmu di dalam kesombonganku, di dalam dosaku, di dalam kenajisanku yang tidak mungkin berkenan di hadapanmu. Oleh karena itu, apakah yang kuharapkan selain daripada belas kasihmu itu? Kalaupun kita menderita seperti kesaksian tadi, ada anaknya yang sakit, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu ibu, itu anugerah. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita bagi Dia. Jadi kalau kamu menderita dalam hidupmu dalam mengikuti Kristus ini, di dalam pencobaan yang kamu alami, berbahagialah kamu wahai yang dipercayakan Allah. Jadi jangan bersungut-sungut. Ya, saya senang tadi kesaksiannya itu begitu mengandalkan Allah, menaruh pengharapan yang luar biasa. Itu karunia dan Anda harusnya berbahagia. Karena tidak semua orang yang bisa mendapatkan itu lalu memiliki hati yang demikian. Belum tentu. Kalau Allah sampai izinkan itu, artinya Dia tahu kamu mau. Tidak sulit bagi Allah mengaruniakan lain sama mata. Tidak sulit bagi Allah mengaruniakan kesehatan yang berlimpah ruah. Tidak sulit. Begitu mudah bagi Dia. Tapi mengapa Ia belum mengaruniakan itu? Dia ingin menyiapkan bagimu satu hadiah yang tak berkebinasaan. Jadi jangan berkecil hati. Jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang berdosa. Jangan bandingkan dirimu dengan saya orang berdosa, tidak pantas jadi pembanding. Jangan bandingkan dirimu dengan orang kaya, orang kuat, orang siapapun. Jangan, mereka juga orang berdosa. Tapi bandingkanlah kita dengan kasih karunia Allah yang mengizinkan saya dan kamu menderita karena Dia. Karena Allah itu apa sekali lagi? Kasih. Dia mengizinkan kita sakit, Dia mengizinkan kita menderita, Dia mengizinkan kita mengalami semua yang tak berkenan dalam pandangan manusia. Bahkan manusia mengutuki kita. Itu karena Ia tahu kita mampu mengalami. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Sebab pencobaan-pencobaan itu bukanlah pencobaan yang melebihi kemampuan. Ketika kesaksian itu tadi diberikan, saya teringat dengan Paulus sang rasul. Ingat, kalau Paulus tidak dibutakan, dia tidak akan menginjil bagi anak. Mungkin ada maksud ibu itu terhadap anakmu itu yang akan dia lakukan ke depan. Tidak akan ada yang tahu itu. Tapi kalau kita bertekun dan menyerahkannya kepada Allah, Tuhan bisa mengangkat siapapun menjadi seperti apa yang Dia mau. Jadi jangan berkecil hati. Lakukanlah sesuai apa yang kamu iman. Jangan pernah ragu bahwa Allah itu adalah kasih. Jangan pernah ragu, Ia mengizinkan itu karena Ia tahu bahwa I can do it. Saya bisa melakukan itu.
Dan untuk itulah, di dalam kesadaran itulah kita dapat melangkah dalam hidup ini. Kalau kita melihat dunia ini menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua ini, nggak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini siapa? Betul kesaksian tadi, jangan berharap kepada manusia. Tapi Allah akan menolongmu yang melalui manusia juga. Tapi pengharapan itu hanya ada datang dari Dia. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah adalah kasih, bukan berarti hidupmu terus-terusan mengalami hal-hal yang enak. Tidak. Justru karena Dia adalah kasih, Ia tak memikirkan keuntunganmu, Ia selalu memikirkan keselamatanmu. Dia tak peduli pada keuntunganmu. Pokok untung, pokok rugi, tapi kadang dosa di dalam diri saya inilah yang ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dan saya dirugikan, dosa di dalam saya inilah yang menuntut dan menghujat Dia. Dosa saya lah yang membuat saya memarahi Allah, karena saya tidak bisa melihat apa yang sedang Allah kerjakan dalam hikmat-Nya yang mulia itu. Dosa di dalam diri saya inilah yang membuat saya selalu menyalahkan Allah. Dosa yang di dalam diri saya inilah yang membuat saya buta apa pekerjaan Allah. Padahal, siapakah Allah itu? Bagaimanakah Ia dapat melakukan yang baik? Kejadian 50 ayat 20. Bagaimana Allah bisa melakukan yang baik? Bagaimana Allah bisa melakukan hal-hal yang memberikan kebaikan bagi keselamatan jiwa kita? Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, memelihara hidup bangsa yang besar. Memang kita mungkin direka-rekakan yang jahat, mungkin kita dalam dunia ini, wah kamu mendapat yang jahat. Tapi ingat, Allah bisa menggunakan apa yang dianggap jahat untuk menjadi kebaikan bagi kamu. Ketika Kristus tersalib, contohnya ini adalah penyaliban. Iblis berpikir dengan menjahati Kristus, dengan menyalibkannya dia menang. Tapi pada saat yang sama, pihak Allah membalikkan kemenangan itu melalui salib itu. Kalau kamu tanya mengapa bisa demikian, jawabannya hanya satu, karena Dia adalah Allah. Jadi jangan putus pengharapanmu apapun penderitaanmu. Jangan lelah dalam doamu. Jangan pernah putus dalam kesetiaan. Jangan pernah lelah berharap. Karena ingat, yang pasti itu hanyalah Dia saja yang telah memberikan kepastian bagi kita. Jadi kalau Allah adalah kasih dan kita menyadari betapa mengerikannya dosa itu, maka kita tidak akan menyerahkan kehendak kita kepada dosa. Kita tidak akan memberikan diri kita kepada apa yang dosa inginkan. Kecemaran, ketamakan, kebangkitan, dan lain sebagainya. Itu tidak bagus mendatangkan apapun. Itu tidak akan mendatangkan hal yang baik bagi manusia. Itu hanya mendatangkan kerugian bagi kita dan memuaskan dosa. Ketika kita mendendam kesalahan orang lain, kita semakin dirugikan, dosa itu semakin besar. Siapakah dalam hal ini diuntungkan? Tapi mengapa ada orang yang memilih dalam kepahitan terus-menerus? Karena kuasa dosa itu begitu kuat mencengkrami dia, dan ia tidak memohon pertolongan dari Allah. Maka sekarang dalam doamu serukanlah, wahai manusia, ya putra Allah, tolonglah aku untuk bisa luput dan bisa mengenali siapa lawanku. Itulah yang seharusnya kita minta di hadapan Allah. Karena kalau kita tidak meminta itu, sebanyak apapun uang yang kau punya, sebesar apapun kuasa yang kau pegang, kau tak akan pernah mendapatkan damai sejahtera. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Untuk itulah mengapa itu orang-orang perang-perang dulu saling menjatuhkan, si ini rebut si ini ambil ini, padahal mereka udah punya semuanya. Tapi karena tidak ada damai sejahtera dalam hatinya, ia sibuk memerangi, ia sibuk membunuh, ia sibuk merancang-rancangkan yang jahat terhadap saudaranya manusia. Itu buktinya. Jadi jangan kau kejar itu semua. Boleh kau kejar itu semua, tapi yang pertama,
mintalah, ya Allah, berikanlah aku damai sejahtera. Amin. Makanya ketika Paulus berdoa, dia berkata apa? Di dalam jemaat Filipi dia berkata apa? Berikanlah aku damai sejahtera. Karena kalau kita meminta damai sejahtera Allah itu bukan seperti damai sejahtera yang di dunia ini, bukan. Keinginan daging itu tidak bertahan. Keinginan roh itu akan menghibur kamu sekalipun daging teriris-iris. Maka lihat, contohnya siapa? Paulus. Ketika Paulus seketika kepalanya mau dipenggal, apa kata? Padahal doa Anda dia berhadapan dengan penggalan, apakah Anda tidak ketar-ketir? Pasti takut kan? Tapi Paulus ketika mau dipenggal kepalanya, penggallah kepalaku ini, karena aku akan segera menemui dia. Kalau Allah tidak memberikan damai sejahtera, mungkin dia bisa berkata demikian. Dan Ignatius ketika dia dilempar ke kandang singa dan ia mau dicabik-cabik singa, dia berkata, kau lemparkan pun aku ke kandang singa, di hatiku ini tetap terlukis nama Kristus. Amin. Ketika dia dimakan singa, perwira-perwira Roma membelah tubuhnya, dan di dalam jantungnya itu terukir aksara Yunani, Yesus Kristus. Itu bukan dongeng. Itu peristiwa yang membuat perwira Roma itu bertobat ikut Kristus. Petrus ketika mau disalib terbalik, dia malah menginjili, padahal dia akan segera dipaku, dicambuk. Pada saat dia dicambuk oleh orang-orang itu, dia tetap berkata, percayalah wahai orang Roma kepada Kristus itu. Kalau bukan damai sejahtera Allah yang ada dalam hatinya, mungkin nggak dia sanggup berkata demikian. Tidak. Tapi sebaliknya, ada begitu orang berkelimpahan, kuat, hebat dalam banyak hal, tapi menghadapi kematian dia takut. Menghadapi maut pun dia ketar-ketir, sehingga dia rela membunuh orang lain agar dia sendiri tidak terbunuh. Itulah dosa itu. Jadi jangan minta yang lain-lain selain daripada berikan aku damai sejahtera. Itu yang utama. Itu yang terutama. Anak-anak muda juga. Ya banyak kita dari pelayan Tuhan yang hanya melayani hanya sekedar rutinitas, mau nyanyi saja cukup, tidak. Kalau kita tidak mengerti apa maksud kita ada, bagaimana dosa itu harus kita kenali, pujian tidak ada berarti. Karena memang Allah bertata di atas pujian, tapi yang Allah sukai adalah perubahan saya, perubahan kamu. Coba, bukankah anak lembu yang dipersembahkan selalu begitu harum? Tapi bukankah Allah tolak? Oleh karena itu, kejarlah hal ini. Adalah kita mengejar apa yang harus kita kejar. Kekuatan pengharapan kita yang harus berdiri di atas batu karang yang teguh, gambaran Allah yang tak kelihatan itu adalah bahwa Dia adalah kasih. Dia tak mungkin menolak orang yang datang kepada Dia. Ada pernah anak muda bilang kepada saya sangat berdosa, saya malu bertemu dengan Allah. Tidak, itu iblis yang membuat kamu merasa malu. Justru orang-orang seperti mulai yang sedang dicari oleh Allah. Jadi jangan ada merasa saya sudah terlalu jauh, saya sudah terlalu berdosa, enggak. Itu yang dicari oleh Tuhan kita itu. Karena Allah adalah kasih, biarlah itu yang menjadi batu karang yang teguh, biarlah itu menjadi sumber pengharapan kita untuk tetap dapat mengaku dan bersujud di hadapan kaki Tuhan kita. Dan mengatakan apa? Tolonglah aku di dalam rahmat-Mu agar aku bisa hidup menurut apa yang Engkau mau ya Tuhan. Tolonglah aku agar aku bisa mengerti siapa diriku ini. Tolonglah aku agar aku bisa mengenali dosa-dosaku ini. Bapak gereja yang bernama Saint Anthony pernah berkata, bukan malaikat, bukan orang yang bertemu malaikat yang diberkati Allah. Bukan orang yang bermukjizat yang diberkati Allah, tapi mereka yang sadar dosa-dosanya. Itu yang diberkati Allah. Kenapa? Orang bertemu malaikat, orang berbuat mukjizat sekalipun, bukankah itu yang ditolak oleh Kristus dalam Matius 7? Enyahlah engkau, aku tak mengenal engkau. Bukankah itu yang ditolak? Bukan itu yang paling penting. Yang terpenting adalah ketika aku tahu dosaku, aku memohon kepada Kristus agar Ia menolong untuk merubah diriku. Itulah keselamatan itu. Inilah yang harus kita kejar.
Hal ini jarang kamu dengar. Aku diberkati kejutan kepala bukan ekor. Aku jadi segala macam. Ingat, teologi kemakmuran yang tidak mengajarkan kamu menderita itu adalah teologi setan. Teologi setan itu berusaha membuatmu tidak mau menderita, agar ketika penganiayaan itu tiba, kamu tidak mau rela di dalamnya. Bukankah kita adalah hamba dan Dia adalah Tuhan? Kalau Tuhan dan gurumu saja menderita, siapakah engkau mau enak-enak saja? Bukankah Kristus berkata, kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun harus saling membasuh kaki. Dia saja menderita, mengapa saya tidak menderita? Bukan berarti kita harus mencari penderitaan itu ya. Beda ini. Kalau begitu aku buat diriku menderita, apa usah aku bekerja biar aku gak makan, biar aku mati kelaparan. Oh, kamu bodoh namanya. Ya. Alkitab berkata, barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan. Hati-hati dengan teologi kemakmuran ya. Jangan serahkan dirimu kepada penghiburan yang tak akan pernah ada. Tidak. Itu teologi yang tidak benar. Latihlah diri kita agar kita sendiri tidak ditolak. Mari bersatu dengan Kristus itu, bersatu dalam Kristus. Saya mau bersatu dengan Dia dalam kemenangannya, dalam kebangkitannya, dalam kemuliaannya. Ya, amin. Tapi mari juga bersatu dalam penderitaannya. Tidak ada yang dilarang. Banyak. Pengen yang enaknya, tidak mau yang tidak enak. Maka dihiburlah dirinya dengan mengatakan, aku percaya Yesus, aku pasti senang, aku pasti begini-begini. Dan ketika penderitaan itu tiba, dia menghujat Allah. Di manakah engkau ya Tuhan? Aku udah mengikuti Engkau, aku udah melayani Kau, aku udah begini. Dia tidak sadar bahwa dia mampu berkata seperti itu pun adalah anugerah. Yes. Ya boleh begitu. Punya iman itu jangan seperti orang-orang yang tidak beriman. Iman itu bukan hanya timbul ketika senang, tapi iman itu justru harus timbul ketika tidak ada tanda yang baik. Bukankah dalam Ibrani dikatakan iman adalah dasar pengharapan? Bukankah iman adalah sumber pengharapan? Kalau iman adalah sumber pengharapan, justru dia akan muncul ketika seakan-akan tidak ada harapan. Bukankah iman itu bukti dari yang tidak kita lihat? Justru itu akan hadir ketika kita tidak melihat hal-hal yang baik. Itulah iman itu. Iman itu bukan hanya percaya tentang sesuatu, tapi tidak menghidupi dan memanai iman. Iman itu justru timbul ketika tidak ada harapan. Karena itu sumber pengharapan. Bukan ketika baik-baik, sejahtera terus lalu, oh aku beriman. Enggak, itu enggak iman namanya. Kalau kamu udah melihat yang wah bagus sekali begitu ya, wah inilah iman. Enggak. Justru ketika kita berdiri di padang gurun sendirian, tidak ada air, disitulah iman yang dibentuk. Yes. Jadi berbahagialah kamu, Bapak Ibu. Saya mengatakan ini bukan karena saya benci Anda, tidak. Saya mengatakan ini adalah agar kita sama-sama memiliki iman yang teguh menghadapi dunia yang semakin jahat ya. Dunia ini semakin jahat. Begitu banyak filsafatnya yang bodoh, begitu banyak filsafatnya yang kosong untuk bersiap menawan kita. Jadi ini bukan saatnya kita berleha-leha dalam iman. Dan ini saatnya kita untuk mengerti hikmat Allah, agar apapun dalam hidup ini kita tetap punya iman kepada Dia dan menjadi dasar pengharapan kita. Ini waktunya untuk itu. Karena dunia ini semakin jahat. Kalau dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin kotor, bukankah kita harusnya semakin mendekat kepada Dia? Ini malah kita semakin menjauh daripada Dia. Ya makanya ketika Bu RT sering undang saya ke sini, ya bukan karena gue ya, saya datang ke sini. Jarak dari saya ke sini ujung ke ujung Bapak. Dan belum tentu yang nganter-nganter saya itu bisa, karena dia juga sibuk. Ya. Tapi karena saya melihat Anda adalah orang-orang yang sederhana, yang mau belajar, saya semangat untuk melihat dan mengajar.
Tadi saya baru syuting, mulai dari pagi sampai tadi jam 3. Baru saya makan. Kayak datang ke sini tadi orang nyanyi-nyanyi, saya datang rumah. Ya. Tapi saya tidak mengatakan itu sebagai hal yang wah ini saya bekerja keras, tidak. Tapi apa? Bagian dari anugerah. Jadi kalau kita pun berjuang datang ke sini dan kamu pun berjuang datang ke sini, jangan sia-siakan apa yang datang dari ajaran. Terimalah itu dengan segenap hati. Jangan hanya datang ke sini, wah udah mendengar saja, lalu karena hal-hal tertentu, ini yang utama. Karena ini yang dapat mengubahkan hidup kita. Ini yang dapat mereformasi hati kita yang tidak benar. Jadi itulah tujuan kita. Itulah hakikat kita ada. Itulah mengapa kita ada. Dan kalau kita tahu hal-hal yang demikian itu, ujungnya adalah apa? Apa ujung dan kesimpulan dari pengetahuan kita itu semua? Kita tidak takut lagi kepada apapun kecuali Allah. Anda tahu nggak bagaimana iblis itu bisa takut kepada Anda? Iblis hanya akan takut kepada kamu kalau kamu tidak takut mati. Iblis itu hanya akan kalah ketika kamu tidak takut mati. Percayalah. Iblis itu selalu menuduh kita, selalu menipu kita dengan kematian. Dan itulah yang dilakukan para rasul. Mereka tidak takut mati dan tidak gentar kepada ancaman. Iblis itu berusaha mengancam-ancam saya karena kita menyayangi nyawa kita. Sayangi nyawamu biar kamu tidak mati, maka bunuhlah dia. Sayangi nyawamu agar kamu tetap banyak uang, tipulah dia. Sayangilah dirimu, sayangilah saya, maka benarlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus, barang siapa yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan. Kenapa ia kehilangannya? Karena itu adalah kecintaan iblis. Karena iblis akan hilang di dalam neraka kekal untuk selama-lamanya nanti, yang telah dipersiapkan sejak semula bagi mereka. Jadi ketika kamu sudah sampai kepada iman di mana kamu tidak takut mati, pertahankan itu. Pertahankan itu. Karena hanya itulah caramu, satu-satunya caramu mengalahkan. Bukan dengan usir setan, tidak. Usir setan tidak mati, dia cuma pindah. Ketika kamu usir setan udah kalah, enggak, setan tidak bisa mati, Bapak Ibu. Dia makhluk roh, tidak bisa mati itu. Dia cuma pindah doang. Makanya ketika Kristus bilang, berpindahlah kau ke babi-babi. Dia nggak bisa mati kan? Dia hanya dipindahkan. Dan kita pun makan setan dengan makan babi. Yang lain tidak makan babi karena itu temannya. Setan-setan. Ya? Suka membunuh, suka mengejek. Kita makan babi. Kenapa? Kita setelah mengalahkan setan. Melalui siapa kita mengalahkan setan? Kristus. Itu cocokologi ya, jangan kalian bilang itu sebagai nanti kalian ajarkan dalam teologi lagi. Itu hanya guyonan saja. Jadi ingatlah bahwa Allah adalah kasih dan kita harus mengenali dosa kita dan kita harus peka terhadap itu agar kita semakin hari menjelang kedatangan Tuhan kita yang semakin dekat, kita semakin peka, semakin berhati-hati dalam bertindak. Hingga kita kelak Kristus mengatakan, aku tak mencela engkau karena engkau telah berjuang demi kebaikanmu terhadap imanmu kepadaku. Agar kita semua yang ada di tempat ini tidak diluputkan oleh Kristus dari antara domba-dombanya. Anda mengikuti perang-perang sekarang kan? Dasar kan perang-perang kan? Perang tembak sana, tembak sini, rudal sana, rudal sini. Saya melihat itu, saya hanya bilang, ya Tuhan, gimana mau ngomong? Ini sudah engkau buat kan harus terjadi. Ya memang harus demikianlah terjadi kan? Ya. Maka kita memohon kepada Allah agar Ia menuntun kita dalam keselamatan jiwa kita. Itu peperangan itu semua pekerjaan iblis itu. Percayalah, itu pekerjaan iblis. Yang disebut dengan Gog dan Magog yang naik ke permukaan itu. Itu adalah setan-setan yang berusaha menghasut bangsa-bangsa untuk saling merusak. Itu yang di Wahyu Gog dan Magog itu artinya.
Gog dan Magog itu bukan bangsa yang satu dengan yang lain, bukan. Itu tentang roh-roh najis, roh-roh jahat yang berusaha mengganggu dunia ini dengan semuanya itu. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sudah melihat itu belum kesudahannya. Itu adalah tanda yang mengawali kesudahan. Jadi waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Itu tidak akan tertunda, sedikit pun tidak akan tertunda. Jadi jangan kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita. Bahkan saya sendiri pun, jangan saya hanya menasihati kamu dan saya tidak mempersiapkan saya untuk kedatangan Tuhan itu juga. Karena banyak juga yang seperti saya yang bisa mungkin akan tertolak. Makanya saya selalu bilang, saya berdoa buat kamu, kamu juga doa buat saya. Ya toh? Cuma saya doakan kalian aja, kalian nggak mau doakan saya. Enak di kalian kan? Ya kan? Tapi semua karena kita melakukan itu hanya oleh karena satu hal saja. Karena Allah itu adalah kasih. Tuhan berkati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan-Mu yang tiada berkesudahan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah kasih. Engkau telah mengasihi kami sejak semula dengan memberikan apa yang seharusnya kami butuhkan. Tapi lihatlah betapa kejamnya dosa itu yang membuahkan hasil-hasil yang melawan Engkau. Bahkan sekarang ini kami adalah keturunan lingkungan kami. Betapa jahatnya kami ini ya Tuhan terhadap Engkau. Apakah yang kami balaskan terhadap perbuatan baik-Mu dalam hidup kami ini selain daripada dosa? Apa yang kami balaskan atas kasih karunia-Mu hingga pada hari ini ya Tuhan? Kami menuntut Engkau, kami membenci Engkau, kami melakukan hal-hal yang buruk di dalam pemandangan mata. Begitu besar kuasa dosa yang mengikat diri kami ini ya Tuhan, sehingga kami tak mampu berbuat yang baik di hadapan-Mu. Oleh karena itu, pada hari ini dari nikmat yang daripada-Mu, kami pun mengerti, kami tak dapat meluputkan diri kami sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kiranya kami, agar kami dapat diluputkan daripada semua hal-hal yang buruk ini, oleh karena bantuan nama-Mu saja. Tolonglah kami agar kami semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat melawan diri kami sendiri, yaitu dosa dan ego kami yang tinggi. Tolonglah kami agar kami semakin mengasihi Engkau, sebab Engkau bersabda, jikalau Engkau mengasihiku, Engkau pasti melakukan perintah-Mu. Perintah-perintah-Mu itu di luar pengertian akal. Perintah-perintah-Mu itu bukanlah hukuman kepada kami, tapi perintah-perintah-Mu itu adalah ekspresi cinta-Mu, bagaimana cara kami mencintai-Mu kembali. Kami membenci perintah-Mu karena kami ini penuh dengan dosa. Kami mencintai dosa karena kami ini tidak menyukai perintah. Maka ya Tuhan, tanamkanlah kepada kami rasa cinta yang sejati, seperti cinta-Mu kepada kami, agar kami dapat mencintai-Mu dan melakukan yang Kau sukai. Apakah kesukaan kami selain daripada mengikuti apa yang pencipta kami inginkan? Apakah yang kami cintai selain daripada apa yang pencipta kami sukai? Apakah yang lebih berbahagia dalam hidup kami ini selain daripada hidup bersama-sama denganmu, wahai pencipta kami? Tidak ada hal yang lebih indah selain daripada hidup bersamamu. Dan untuk hidup bersamamu, kami perlu untuk mengikuti apa yang Kau kehendaki. Dan kami sadar dan tahu betul kami tidak mampu. Maka kami memohon pertolongan dari-Mu, mampukanlah kami yang putra Allah. Karena hanya Engkau saja yang suci, karena Engkau saja yang tak bernoda. Sucikanlah kami dan murnikanlah kami oleh kesucian-Mu itu. Ingatlah anak kami ya Tuhan, apabila Engkau kembali dalam kerajaan. Janganlah lupakan kami orang-orang yang berjuang ini. Tanamkanlah kami hal-hal yang baik. Tanamkanlah dan peliharalah kami bagian dari kebun anggur-Mu ini. Agar ketika Engkau mengayunkan sabit-Mu yang tajam itu untuk menuai pokok anggur-Mu di dalam kedatangan-Mu yang menyala-nyala itu, kami tidak didapati sebagai orang-orang yang busuk yang harus dibuang ke dalam api. Tapi biarlah kami didapati sebagai orang-orang yang asam, yang berbuah dan berakhir pada hal-hal yang manis, agar kami ini dikumpulkan bersama-sama dengan kawanan domba. Kami pun memohon, perhitungkanlah kami di antara kawanan domba milik-Mu. Perhitungkanlah anak-anak kami, keluarga kami, dan apapun yang ada pada kami sebagai orang-orang yang berada di kawanan domba-Mu, agar kami menikmati kasih karunia-Mu yang kekal itu, dan langit bumi baru yang Kau janjikan itu, sebagaimana Engkau menciptakan kami sejak semula.
Kami berdoa dengan penuh keyakinan bukan oleh karena apa yang ada pada kami Kristus, tapi oleh karena mendengar pemberitaan kasih-Mu bahwa Engkau adalah kasih, dan memandang kepada kebenaran hati-Mu bahwa Engkau begitu bermurah hati kepada kami orang-orang berdosa. Dan untuk itulah saat ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, bersama dengan Sang Bapa yang mulia yang mengutus Engkau oleh karena kasih, dan Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran, yang menolong dan menghibur kami untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin.